Atau saya langsung ya? Saya dulu. Ini saya sudah share materinya nih, Pak. Apa sudah kelihatan atau belum? Sudah Pak. Jadi teman-teman kita mungkin di materi pertama pada hari ini kita masuk di materi sosialisasi. Jadi strategi komunikasi perubahan perilaku mungkin disampaikan dengan Pak Mister. Harapannya nanti kita paham sebenarnya sosialisasi itu ada di semua titik, semua lini dari masing-masing kegiatan kita. Jadi tidak lagi sosialisasi itu seolah-olah dibungkus tersendiri, tetapi dia justru menjadi media yang baik itu pesan-pesan terkait dengan infrastruktur, pesan-pesan terkait dengan ekonomi, pesan-pesan terkait dengan sosial, itu semua medianya sosialisasi tersampaikan kepada masyarakat. Itu dan harapan kita mungkin digambarkan di judulnya ini ada terjadinya perubahan perilaku setelah kita melakukan sosialisasi. Pak Mister mungkin menyampaikan sebenarnya seperti apa kita nanti di lokasi BPM. Baik, Mak. Waktu dan iya. Ya, silakan Pak Ustaz. Terima kasih banyak Pak Rahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik teman-teman semua, semoga tetap sehat dan tidak merasa kekurangan apapun. Pada kesempatan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Rahmadi tadi bahwa sebenarnya dari jadwal awal strategi komunikasi dan perubahan perilaku ini dia pada posisi di awal, di akhir, tapi karena beberapa kegiatan yang juga sangat penting sehingga kemudian materi terkait dengan strategi komunikasi ini dimajukan menjadi materi awal. Saya kira masalah strategi komunikasi ini di awal, di akhir, di tengah seperti yang disampaikan Pak Rahmadi tadi itu tidak menjadi persoalan. Strategi komunikasi untuk perubahan perilaku itu sedikit mengulas apa yang disampaikan Pak Rahmadi tadi bahwa di sosialisasi sebenarnya konsepnya hanya menyampaikan tentang strategi komunikasi. Tapi kemudian komunikasi itu dilakukan, itu semua di USK itu yang namanya strategi komunikasi itu memang harus untuk dijalankan untuk dalam rangka perubahan perilaku. Nah, materi ini ada tujuannya ada dua. Yang pertama, peserta memahami bagaimana melakukan sosialisasi untuk perubahan perilaku. Yang kedua, peserta memahami kegiatan-kegiatan sosialisasi. Ini teman-teman semua kelihatan sangat simpel, sangat jelas. Tapi kalau dari sisi tujuan ini tidak dipahami baik dengan benar, maka sebenarnya pada proses melakukan sosialisasi itu akan menjadi kita mengalami kendala dalam artian bahwa tujuan yang akan kita ingin capai dalam melakukan sosialisasi itu akan menjadi tidak tercapai. Contoh misalkan saya ingin mengantar dan memahami secara bersama kesempatan ini, peserta memahami bagaimana melakukan sosialisasi untuk perubahan perilaku itu bukan kontes pada bagaimana melakukan sosialisasi saja, tapi yang paling mendasar untuk kita bisa pahami di awal itu adalah perubahan perilaku itu yang seperti apa. Nah, itu yang kalau konsep terkait dengan perilaku itu kita sudah memahami dengan baik, baik itu secara tulisan maupun secara
substansi dari kegiatan itu, maka sebenarnya di model bagaimanapun terkait dengan strategi komunikasi itu kita sudah pegang bahwa setelah saya melakukan ini, saya akan berbelok ke sini dan ini yang akan saya capai. Nah, itu yang teman-teman harus paham, karena persoalan perubahan perilaku ini memang menganggap ini semua. Tentu kalau di Pascal atau teman-teman yang ada di tim itu kan ranahnya ada di pemberdayaan memang. Itu ada di pemberdayaan. Itu yang saya kira yang menjadi apa yang kita lakukan. Tapi yang lebih penting teman-teman harus pahami terkait dengan perubahan perilaku itu, kita paham secara bersama bahwa program ini hadir bukan karena tidak punya, dia punya latar kajian tersendiri, pemahaman tersendiri, sehingga menganggap bahwa persoalan perubahan perilaku ini menjadi inti dari segala ekonomi, infrastruktur, dan kegiatan lain. Itu hanya cikal bakal untuk kemudian bagaimana mengawal dan melakukan kegiatan itu untuk kemudian menilai bahwa apakah perubahan perilaku itu sudah terjadi tidak. Karena secara konsep persoalan yang ada di kita secara umum di Indonesia itu, persoalan perilaku ini menjadi awal mula segala ketidakbaikan, segala kesemrautan. Persoalan potensi dan kemampuan, saya kira Indonesia terutama Gorontalo khususnya itu tidak ada yang bisa meragukan. Tapi persoalannya ada pada persoalan perilaku yang memang selama ini itu yang belum menganggap bahwa kebaikan itu adalah merupakan satu kewajiban dan tidak harus ada pilihan. Nah, itu yang saya kira perlu penegasannya di situ. Kalau sudah paham seperti begitu, maka konsep memahami kegiatan sosialisasi itu sebagai langkah untuk menuju ke situ, saya kira itu akan lebih mudah. Topik dalam kaitan ini yang pertama evaluasi pelaksanaan sosialisasi, kemudian strategi komunikasi 2021, sosialisasi dan perubahan perilaku, dan kegiatan sosialisasi. Jadi ada 4. Jadi kalau sudah terevaluasi tadi seperti yang saya sampaikan secara umum, lebih khususnya tentu kegiatan di teman-teman sendiri yang selama ini kita kelola bersama, setelah dievaluasi kemudian tahu letak di mana persoalan dan potensinya, maka sebenarnya strategi komunikasi kita buat terutama di 2021. Nah, kalau sudah ada strategi, maka kita akan melakukan sosialisasi dan perubahan perilaku hingga pada kegiatan sosialisasi itu sendiri. Itu kira-kira begitu. Nah, ini contoh hasil survei efektivitas sosial. Nah, baik teman-teman semua, media online yang cocok untuk sosialisasi berdasarkan hasil narasumber itu ada 1.008 responden melihat Facebook, Instagram, Twitter maupun Pinterest, kemudian blogger, YouTube maupun WhatsApp. Ini kita bisa lihat bahwa ternyata media untuk yang memakai misalkan Facebook itu hanya ada 54% dari 1.008. Kemudian Instagram sendiri itu ada 24%. Kemudian Twitter ada 15%. Kemudian Pinterest itu 8%. Sampai pada WhatsApp itu hanya 9%. Jadi kita bisa melihat bahwa media pengaruh kaitan media itu belum punya peranan yang signifikan. Masih yang lebih agak tinggi sedikit lah pada penggunaan Facebook itu yang sudah memanfaatkan sekitar 54%. Nah,
media alternatif, karena itu tadi media online, ini media alternatif yang biasanya dipakai untuk sosialisasi, misalkan tulisan gambar. Tulisan gambar ini itu pun dari 1.800 responden, tulisan gambar itu pengaruhnya dan memanfaatkan itu baru 50%. Mural sendiri itu baru 66%. Jadi ini masih belum memadai lah. Nah, sekarang kita melihat dari keterampilan yang dibutuhkan oleh agen sosialisasi itu sendiri. Dari 1.008 responden, dengan melihat ada beberapa kriteria yang menjadi untuk dipakai berkomunikasi, kemudian cara penggunaan media, kemudian cara menyusun media, kemudian tidak tahu dan lain-lain. Cara komunikasi itu yang memakai itu baru 76,5%. Itu yang umumnya dipakai yang dipakai oleh keterampilan yang dibutuhkan oleh agen sosialisasi yang terutama ada di kita. Saya kira menurut saya ini pun sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan juga di Gorontalo ini sudah bisa sejalan dengan data yang disampaikan oleh KMP. Kemudian cara gunakan media itu baru 52,6%. Kemudian cara menyusun media itu baru 32,3%. Kemudian tidak tahu itu yang istilahnya yang tahu itu baru 10 dan yang tidak tahu sama sekali itu 89,5%. Jadi ini sebenarnya menjadi tantangan saya dan teman-teman semua, bagaimana fasilitas media yang ada itu kita bisa gunakan dalam strategi bersosialisasi. Ini sama yang tadi. Nah, sekarang strategi tahun 2021. Strategi komunikasi merupakan langkah-langkah yang harus diambil yang bertujuan meningkatkan efektivitas komunikasi. Teman Bapak Ibu semua, strategi komunikasi ini bukan di sosialisasi ya. Istilahnya bukan ada di sosialisasi saja, tapi semua kegiatan, baik itu sifatnya infrastruktur, segar maupun persoalan livelihood dan kegiatan-kegiatan lainnya, urgensinya itu sebenarnya semua harus ada strategi komunikasi, sehingga begitu pentingnya kita semua belajar terkait dengan strategi komunikasi ini. Nah, tujuan strategi komunikasi dalam program Kotaku yaitu untuk mendukung tercapainya target program Kotaku, yakni meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Bapak, Ibu, teman semua, sebenarnya kalau kita ingin lihat dari program Kotaku ini, sesederhana ini yang tujuan kita ingin capai. Ini sangat sederhana sekali ya. Ya, istilahnya tulisannya hanya simpel, tapi harapan yang ingin kita capai di dalamnya itu sungguh luar biasa menurut saya ya. Coba kita amati. Perkotaan mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni. Jadi selain dia layak huni dan dipertegas lagi produktif. Nah, setelah produktif dan berkelanjutan. Ini tantangan ya, tantangan. Jadi kegiatan-kegiatan yang selama ini kita jalankan menjadi refleksi buat kita semua. Kalau dikaitkan dengan terhadap tujuan program Kotaku ini akan menjadi renungan untuk kita bersama bahwa benarkah mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan itu sudah sejalan dengan ini. Ini saya bukan saja bukan saja kemudian
menyampaikan untuk teman saja, tapi ini juga bagian daripada saya menyampaikan materi ini. Karena berkelanjutan ini, produktif dan berkelanjutan ini akan menjadi dari kita semua. Nah, sehingga disitulah kemudian ada beberapa harapannya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu, baik itu sifatnya infrastruktur maupun pada tatanan sosial dan pengelolaan ekonomi sendiri, itu selalu harapannya akan berkelanjutan. Disinilah letak posisi kemudian ada istilah livelihood yang berkelanjutan itu tadi. Nah, strategi komunikasinya, pertama koordinasi pelatihan komunikasi. Nah, ini yang penting. Kedua, adanya jalur komunikasi yang baik antara pusat, daerah, masyarakat, dan berbagai pihak. Kemudian informasi, jadi ini terbagi 4 dalam strategi komunikasi tadi ya. Yang pertama tadi itu adalah komunikasi sendiri, kemudian yang kedua adalah informasi. Informasi ini terkait dengan pelatihan teknologi komunikasi informasi pada pelaku. Nah, ini yang masih menjadi bagian daripada informasi. Kemudian adanya transparansi, keterbukaan informasi publik. Kemudian yang tahapan ketiga ada edukasi. Tentu di sini harus ada literasi, media pada publik, perguruan tinggi, swasta, LSM, mahasiswa, dan lain-lain. Jadi kita dalam edukasi ini tidak hanya cukup dengan di program Kotaku saja, tapi minimal juga ada literasi dari perguruan tinggi, begitu pula dari pihak swasta, LSM, mahasiswa, dan lain-lain. Sehingga sosialisasi kepada halayak umum itu lebih efektif. Kemudian yang terakhir ada advokasi yang dilakukan sebagai upaya mempengaruhi berbagai pihak untuk berpartisipasi dan mendukung program lobby dan negosiasi dan koordinasi. Nah, intinya di advokasi ini ada 2. Pertama, teman-teman melakukan lobby dan negosiasi, kemudian koordinasi. Nah, ini penting terutama di level masyarakat itu seperti RP2 LP2 yang rumusan program yang ada di kelurahan itu, kemudian dilakukan lobby dan negosiasi terkait dengan bagaimana sih nantinya akan bisa berkolaborasi ke depan. Sekarang langkah-langkah strategi komunikasi itu bagaimana? Nah, ini yang saya kira menarik ya. Yang pertama langkah-langkahnya itu menetapkan komunikator. Teman-teman pada saat mau melakukan kegiatan, baik itu sifatnya pertemuan maupun lokakarya dan apapun bentuknya, itu memang yang paling urgent yang seperti kita tadi tentukan laksanakan ini, menentukan siapa-siapa yang akan menjadi influencer atau menjadi komunikator yang merupakan harapan sebagai pengantar untuk apa yang diharapkan dalam pertemuan itu bisa tercapai seperti yang diharapkan bersama. Jadi komunikator itu sangat penting untuk ditentukan dari awal. Setelah ada komunikator, ada influencernya, sekarang pesan-pesan apa yang kita ingin sampaikan? Yang disesuaikan, yang bersifat informatif, persuasif, dan mendidik. Nah, itu yang saya kira. Kemudian setelah ada influencer, ada pesan-pesan, kemudian menetapkan komunikannya. Maksudnya sasaran yang kita ingin capai pada tataran apa? Apakah masyarakat biasa, BKM, atau pejabat, atau LSM, dan sebagainya. Itu teman-teman kita perlu menetapkan sehingga kita tidak bisa memukul rata terkait dengan materi atau yang kita ingin sampaikan. Kemudian ada pemilihan media yang perlu diperhatikan. Nah, sejujurnya kalau di kita ini selama ini berjalan, yang media terkait dengan media itu adalah YouTube, kemudian WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter. Itu yang sering kita lakukan.
Nah, terutama di saya, misalkan kalau buat dokumentasi yang terkait video itu, saya tidak tahu ya, tapi sebenarnya saya sangat mengharap bahwa itu banyak yang like, banyak yang subscribe, karena itu juga menjadi event penilaian tersendiri terhadap KMP ini dengan proyek-proyek atau program yang kita buat ini, apa ada yang memperhatikan, melihat atau menonton atau seperti apa. Termasuk juga tambahan ada tulisan yang senantiasa kita yang dipublikasi oleh web Kotaku. Itu juga. Nah, komunikasinya seperti apa? Yang pertama, pelaku program sebagai agen sosialisasi atau influencer yang tadi saya sudah sampaikan. Itu tadi langkah-langkahnya, pesan-pesannya sudah disampaikan. Kemudian cara komunikasinya, pertama tentukan agen sosialisasinya siapa, influencernya. Kemudian setelah itu pengembangan media digital, media sosial. Setelah itu kemudian pengelolaan pengetahuan secara berjenjang. Ini yang kalau di kita, kalau terkait sosialisasi sendiri sepertinya pengetahuan itu belum berjalan secara berjenjang ya, mulai dari saya sampai ke bawah, walaupun misalkan itu sudah ada transfer pengetahuan dari KMP, dan harapannya itu di provinsi masuk ke kabupaten, kota ke tim fasilitator, itu seperti itu. Kemudian membangun jaringan komunikasi dengan berbagai pihak, media swasta, dan peningkatan kapasitas pelaku sebagai komunikator. Nah, sudah tahu caranya, pesannya apa yang harus disampaikan. Sekarang ruang lingkup bergeraknya kita, atau yang biasa disebut dengan roadmap-nya atau strategi komunikasi dari tahun ke tahun itu seperti apa. Nah, kita lihat bahwa ini sesuai roadmap strategi komunikasi program Kotaku dari 2018 sampai 2022. 2018 itu tahapannya adalah bagaimana membangun awareness publik, bagaimana membangun kepercayaan. Yang targetnya adalah masyarakat umum mengetahui tentang program Kotaku. Nah, saya kira kalau ini secara keseluruhan bolehlah kita melihat bahwa masyarakat itu. Kemudian 2019 membangun kepercayaan, trust. Itu yang di pengantar awal tadi saya sampaikan. Masyarakat percaya pentingnya program Kotaku. Karena sebenarnya kenapa di 2019 ini ditetapkan trust atau kepercayaan itu sangat penting? Karena secara umum maupun secara keseluruhan, saya kira termasuk di Gorontalo, kalau kita bicara kapasitas, kemampuan, sebenarnya tidak ada persoalan, tidak ada yang bisa meragukan. Tapi yang menjadi persoalan di antara kita, terutama pemerintah dan masyarakat dan swasta dan pemerintah, begitu pula masyarakat, pihak perguruan tinggi maupun kelompok-kelompok masyarakat yang punya kepedulian, sebenarnya yang menjadi hijab atau yang membatasi itu adalah persoalan kepercayaan itu. Itu belum terbukanya secara lebar atau belum terjalinnya kepercayaan secara penuh, secara utuh, sehingga ini akan menjadi persoalan. Sehingga Kotaku menganggap bahwa ini perlu membangun kepercayaan. Jadi Bapak Ibu teman semua, jangan menganggap bahwa membangun infrastruktur kemudian mengelola dana bergulir itu sekedar mau mengelola begitu saja. Tidak, hal penting sebenarnya di situ adalah itu bagian bagaimana membangun sebuah kepercayaan yang biasa disebut dengan trust. Karena sebenarnya kalau ini persoalan kepercayaan ini sudah terjalin dengan baik, sudah rapi di tengah-tengah masyarakat, tuntas sudah persoalan ini sebenarnya. Karena secara sumber daya, baik secara alam maupun secara manusia,
begitu pula pada sisi material, sebenarnya Indonesia ini tidak kurang dari sesuatu apapun dari situ. Yang kurang di kita itu adalah memang hanya persoalan kepercayaan. Tidak adanya kepercayaan di antara kita satu dengan yang lainnya. Nah, Kotaku hadir melalui beberapa program dan beberapa kucuran dana sebagai media alat pembelajaran itu hanya merupakan bagian bagaimana membangun satu kepercayaan yang baik. Itu yang saya kira. Kemudian 2020 pelibatan pemangku kepentingan Pemda, PT swasta, LSM, media dan lain-lain dalam kegiatan program untuk membangun kolaborasi. Ini lebih pada bagaimana berkolaborasi. Dengan target pemangku kepentingan Pemda, kemudian perguruan tinggi swasta, LSM, media turut terlibat dalam mensukseskan kegiatan program Kotaku melalui kolaborasi. Nah, Bapak Ibu teman semua, sebenarnya untuk menjadikan seideal mungkin yang namanya pelaksanaan sesuai prinsip kemasyarakatan, transparansi, akuntabel, dan demokrasi itu akan bisa terjadi manakala beberapa elemen ini terlibat. Misalkan untuk menjadikan yang namanya good governance, pemerintahan yang baik, itu supaya dia bisa berjalan dengan baik, maka pelibatan masyarakat secara utuh, perguruan tinggi maupun masyarakat itu sendiri bekerja sama, itu baru bisa. Sehingga sebenarnya BKN itu menjadi salah satu contoh pembelajaran yang harapannya tidak berpihak kepada siapapun selain itu adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat dan elemen yang ada. Ini dalam rangka menjawab bagaimana melahirkan sebuah sistem pemerintahan yang baik dengan menganut paham demokrasi. 2021 merubah perilaku warga stakeholder dalam membangun dan memelihara lingkungan. Target masyarakat umum dan stakeholder memiliki kesadaran melakukan upaya pemeliharaan lingkungan. Nah, segampang ini kita mengatakan ya, saya bukan pesimis, saya tetap optimis menyampaikan ini. Tapi pada konsep ini kalau idealnya, kalau teman-teman tidak yakin dari awal, maka sebenarnya ini akan menjadi hambar, menjadi tidak punya roh, tidak bersemangat ketika teman-teman semua melakukan itu tidak dibarengi dengan semangat terkait dengan bagaimana sih merubah perilaku. Kemudian 2022 mendorong Pemda, masyarakat dan stakeholder untuk keberlanjutan program terkait dengan SDGs. Nah, ini istilah luar biasa ini. Nah, ini yang saya kira dulu di PNPM juga ada MDGs, sekarang SDGs. Nah, sudah ada strateginya semua, sekarang model. Ini lebih pada model dan tahap perubahan. Nah, yang terkait dengan materi itu adalah bagaimana merubah perilaku. Yang pertama adalah perubahan atau peningkatan pengetahuan. Jadi teman-teman kita semua harus paham, Bapak Ibu semua, termasuk kita ini semuanya, harus paham bahwa untuk bisa melakukan sebuah perubahan yang wajib dimiliki oleh masyarakat itu adalah harus dibarengi dengan pengetahuan dulu. Nah, disinilah ada kemudian disebut konsep dengan berpikir kritis. Karena kalau tidak masuk ranah ini menyentuh kepada persoalan itu, maka terkait dengan perubahan peningkatan pengetahuan itu tidak akan bermakna lebih banyak. Jadi pengetahuan itu akan bisa berperan ketika masuk pada ranah yang sensitivitasnya setiap orang terkait dengan nilai-nilai universal yang menjadi kesepakatan bersama. Kalau masuk di sana dalam rangka memberikan pengetahuan, maka itu akan lebih mudah dipahami. Sehingga harapannya kalau sudah terjadi begitu, maka konsep perubahan perilaku itu akan terjadi.
Nah, kalau sudah terjadi perubahan perilaku, maka sebenarnya perubahan sikap pun itu akan sejalan. Dan itu baru bisa bermakna semua kegiatan itu akan menjadi berdampak positif pada apa yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya, publik sasaran penerima pesan atau komunikasi. Nah, publik sasaran adalah siapa dari lingkungan eksternal dan internal yang harus ditanggapi, dijangkau, dan dipengaruhi. Nah, kalau kita melihat dari catatan lakukan pemetaan stakeholder yang bisa menjadi mitra, pertama adalah pelaku program sendiri, kemudian stakeholder, kemudian masyarakat. Jadi 3 pertemuan inilah yang kemudian menjadi inti daripada penerima pesan komunikasi yang akan kita sampaikan. Siapa berbuat apa? Pembentukan perubahan perilaku. Nah, ini saya kira tujuan untuk perubahan perilaku dan program Kotaku. Pertama, siapa? Itu adalah pelaku program sendiri. Nah, ini yang menarik tadi. Kalau tadi ini masih menganggap bahwa kita mengharap perubahan perilaku pada masyarakat, ternyata pada program itu bukan itu saja. Bahwa siapa itu termasuk kita juga sebagai pelaku, terlebih dahulu harus melakukan berubah perilaku, sikap, kemudian setelah itu baru masyarakat, setelah baru stakeholder. Kalau sudah melakukan pada tatanan bagaimana penerapan perubahan perilaku, maka sebenarnya di perencanaan itu akan terpengaruhi. Dia akan bisa terlihat mulai dari sisi perencanaan maupun pada kualitas konstruksi, kemudian begitu pula pada pemeliharaan, dan apalagi dengan kolaborasi. Secara otomatis sebenarnya kalau ini sudah melakukan kesadaran semua, maka membangun kolaborasi itu bukan hal yang mustahil. Karena orang sudah menganggap bahwa prinsip terhadap nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai universal itu tidak ada lagi yang menjadi perdebatan, dan rasa trust di antaranya itu, kepercayaan itu sudah terjalin dengan baik, sudah saling memahami karakter, sehingga harapan-harapan pun yang akan kita ingin capai itu juga akan sudah terpenuhi. Ini sosialisasi terkait dengan perubahan perilaku yang dimulai dari hal-hal yang kecil, akhirnya ini akan menjadi kebiasaan, dan pada prinsipnya itu akan menjadi dogmatis. Setelah menjadi dogmatis, itu akan menjadi prinsip perilaku yang sudah istilahnya mendarah daging di antara mereka. Nah, perubahan komunikasi bertujuan untuk mengubah pendapat seseorang agar tujuan komunikasi indikator harus berusaha menciptakan pemahaman. Ya, itu ya. Contoh di awal program PMKM melalui pemilihan tingkat basis dengan prasyarat nilai-nilai baik yang ditentang, kemudian dengan sosialisasi yang terus-menerus, yang akhirnya pendapat masyarakat, tokoh dan lembaga lokal menjadi berubah pendapatnya. Bahkan saat ini pemula RWT sudah melembaga dan menjadi kesadaran. Ini agak besar. Menjadi tidak kelihatan ini. Dengan mau melakukan. Ini perubahan perilaku, kemudian selain bertujuan mengubah sikap pendapat orang lain, komunikasi juga bertujuan untuk mengubah perilaku maupun tindakan seseorang yang semula berperilaku negatif berubah menjadi positif. Dan dilakukan dengan cara positif atau menghimbau. Nah, hanya masalahnya ini, contoh yang diberikan melalui modul pada kesempatan ini, dilarang. Kemudian berani buang sampah di sini, nyawa taruhannya. Kemudian dibacok warga,
Jangan salahkan kami. Ini ada beberapa pesan yang terjadi, sehingga ini contoh media sosialisasi yang tidak baik karena sebenarnya informasinya ini sangat beragam, sangat bermacam-macam, akhirnya menjadi bias, masyarakat jadi bingung. Nah, contoh visual yang baik karena memvisualisasikan fungsi dan pengguna. Ini semua terjadi seperti ini, tidak terjadi begitu saja, tapi ada pemberian contoh-contoh sebelumnya sehingga ini akan menjadi perilaku seperti yang dilakukan oleh anak-anak yang terlibat pada. Nah, cakupan sosialisasi perubahan perilaku pada program Kotaku itu tipologinya terdaftar. Ini ada beberapa sesuai dengan aspek kumuh ya. Ini saya kira tidak usah panjang lebar, ini sudah makanan keseharian teman-teman semua. Nah, ini contoh-contoh perbukitan, kemudian kelurahan Kuda Mati, Kota Ambon Maluku. Kuda Mati, namanya bagus. Nah, ini di kelurahan bisa di komen itu. Kelurahan Tas, Kota Manado. Ini sepintas saja, ini Kota Tegal, ini masalah sampah, begitu pula seterusnya. Kemudian ini masalah limbah, Kota Surakarta, ini akses universal. Ini potensi kebakaran karena jalan sangat sempit dan agak padat. Kemudian ini saya kira jadi sampah dan banjir. Ini sampah dan banjir, menurut kita ini akan dianggap bahwa sangat tidak layak, tapi bagi masyarakat yang berlainan dengan kita, komunitas masyarakat yang tidak mampu, dia menganggap bahwa hal itu yang biasa-biasa saja dan itu menganggap sah-sah saja. Sehingga ini akan menjadi tantangan di kita sebenarnya. Nah, strategi komunikasi sebenarnya pengaruh dan peranannya ada di sini, bagaimana merubah perilaku. Karena masyarakat menganggap bahwa buat mereka itu tidak bermasalah, tapi konotasi di kita sendiri menganggap bahwa itu sangat membahayakan dan itu sangat berpengaruh terkait dengan persoalan ini, apalagi persoalan bencana gempa. Seringkali kita hanya melihat bencana yang sebagai kejadian yang biasa dan di tempat lain, tidak pernah merasa dekat dengannya dan akan terjadi kapanpun, maka kesadaran akan bahaya bencana penting. Sosialisasikan walau di lokasi tersebut belum pernah terjadi bencana. Saya kira ini penting karena apalagi dengan suasana hari ini di mana-mana, terutama wilayah Indonesia itu sering terjadi bencana, gempa dan sebagainya. Ini belajar berubah dari KPP Kampung Tahu Kabupaten Pekalongan. Ini yang sudah sangat terkenal sebenarnya ini Kampung Tahu. Belajar berubah dari KPP Goa, ini merubah meladeni dan menularkan. Ini yang awalnya hanya mengelola pekarangan-pekarangan ada sampai memang kangkung, bunga dan lainnya itu akan terjadi apa istilahnya ya, menjadi yang dikelola lah terhadap ibu-ibu ini. Ini akhirnya menjadi, padahal ini kan sangat dimulai dari hal sederhana. Nah, jadilah yang pertama menyampaikan berita sesuai kapasitas dan pengetahuan serta informasi yang didapat. Kemudian harus benar dan valid, harus bisa dipercaya baik informasi yang disampaikan maupun pihak lain yang menyampaikan. Kemudian sampaikan apa yang harus dilakukan. Empati dalam komunikasi itu penting. Hargai dan hormati. Belajar berubah dari masalah. Nah, rencana kegiatan sosialisasi semuanya akan setelah itu mulai direncanakan.
seperti pada jadwal ini yang ada di KPP mulai direncanakan semuanya sehingga bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu yang saya sempat sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada yang mau didiskusikan terkait dengan perubahan perilaku, kaitannya dengan strategi komunikasi, saya persilakan ke teman. Sebelumnya mohon maaf bila tidak bisa memuaskan dalam penyampaian materi ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serahkan ke Pak Rahmadi.